Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Ketua Kombel Pionir Pendidikan SDN Ujitan, Sekretaris dan Bendahara. Yang saya hormati narasumber Pionir Pendidikan SDN Ujitan, Bapak Nur Wijayanto. Yang saya hormati selaku moderator Bapak Ihsanuddin SAG MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta dari mana saja berada. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti webinar yaitu dengan tema implementasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat masih mengikuti acara ini. Yang kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, izinkanlah saya selaku Kepala Sekolah SDN Ujitan akan menyampaikan beberapa kata sambutan. Ya, pada siang hari ini saya sangat senang sekali dengan adanya inovasi, ide-ide kreatif dari guru yang mana pada hari ini Bapak Nur Wijayanto SPD telah menyempatkan waktunya untuk berbagi praktik baik kepada kita semuanya. Yang hal ini termasuk merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan inovasi kita. Memang secara logika tujuan guru dalam rangka untuk memajukan pendidikan, mewujudkan di sekolah yang berkualitas, berinovasi, yang mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu bangsa kita, bangsa Indonesia, adalah salah satu di antaranya target dan objek kita pertama adalah siswa. Bagaimana siswa ini tidak hanya cerdas dalam hal keilmuannya, tetapi juga cerdas atau baik dalam sikap atau karakternya. Maka tugas seorang guru harus selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada siswanya agar tercapai pendidikan yang diharapkan sesuai visi dan misi sekolah SDN Ujitan dan cita-cita bangsa dan tentunya cita-cita kita semuanya. Sedangkan yang kedua, pelaku objeknya adalah seorang guru. Dalam artian guru harus selalu update ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran yang terkini agar tidak ketinggalan sesuai dengan zamannya. Melalui Kombel ini berbagi praktek baik dalam Kombel ini juga merupakan salah satu inovasi, ide kreatif yang bermanfaat
bagi guru itu sendiri, namun juga merupakan salah satu cara membangun pengetahuan, membangun pembelajaran yang bermakna, membangun karakter pada peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Yang jelas hal ini juga terkait berbagi praktik baik, salah satu prasyarat bukti kita dalam pengembangan kompetensi guru. Dalam hal ini berbagi praktik baik menjadi narasumber. Sudah termasuk kategori mendapatkan nilai 8 poin. Tuntutan kita akan terpenuhi dalam pengembangan kompetensi yang ditulis dalam PMM, di situ minimal 32 poin. Sesuai amanah Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 pasal 8 menyebutkan bahwa ada 4 standar kompetensi yang harus dipunyai dan dilaksanakan oleh seorang guru, yaitu 4 kompetensi yang mana 4 kompetensi ini harus terpenuhi. Jika 4 kompetensi terpenuhi, insya Allah proses pendidikan label seorang guru akan terpenuhi sesuai filosofi Jawa yang dalam ini filosofinya guru, digugu dan ditiru. Gu artinya digugu, artinya ucapan dan sikap seorang guru dapat dipertanggungjawabkan. Ru artinya dapat ditiru, ucapan dan sikap menjadi teladan bagi siswanya atau sesama peserta didik. Di antaranya yang pertama kompetensi pedagogik terkait pemahaman karakteristik peserta didik, pengembangan kurikulum, pembelajaran, potensi peserta didik, penilaian, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Guru sebagai panutan. Jadi guru sebagai pemimpin, maka ucapan, sikap, tindakannya dalam hal ini dapat memberikan contoh nilai karakter yang baik bagi siswanya, bagi sesama peserta didik. Kemudian yang ketiga, kompetensi profesional sesuai dengan disiplin yang dimiliki, yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan guru kelas. Untuk yang keempat, kompetensi sosial. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan peserta didik, para pendidik, orang tua, wali, semua masyarakat, baik di lingkungan sekolah maupun luar lingkungan sekolah. Dengan berbagi praktik baik ini, komunikasi akan terjalin antara warga sekolah dan masyarakat luas. Ada 2 slogan. Seorang pakar pendidikan, di mana ini sedikit cerita di wilayah kami, di wilayah Kecamatan Sedati, seorang pakar pendidikan ini adalah seorang pengawas yang ada di Waru, tapi menjadi pengawas tahun yang dulu kurang lebih tahun 2008. Beliau menuliskan beberapa slogan, di antaranya yang masih menancap di pikiran saya. Satu slogan sampai saat ini yang saya ingat dengan kata-kata, mohon maaf bahasa Inggris, ditulis di tembok besar-besar, do what you write and write what you do. Maksudnya do what you write artinya apa-apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita programkan, maka harus kita laksanakan dengan baik. Artinya ide-ide praktek baik yang kita
wujudkan, yang kita rencanakan di kelas, program sekolah, supaya kita lakukan dengan baik. Kemudian write what you do, maksudnya apa-apa yang sudah kita lakukan itu ada baiknya kita refleksikan. Jadi kita dapat mengukur kekurangannya, bila ada kekurangan atau masih belum maksimal, maka tindak lanjut kita untuk memperbaikinya. Nah, melalui berbagi praktek baik inilah nantinya diharapkan dapat memberikan satu dorongan bagi Bapak Ibu guru yang lain yang ada di SD Mujitan ini untuk gantian berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ya, jadi melalui kombel ini mari kita manfaatkan dengan sebaik mungkin secara bergantian. Ini termasuk kegiatan yang positif yang bermanfaat bagi kita semuanya terkait dengan tuntutan kita sudah memenuhi, termasuk kita juga berbagi amal ilmu dan pengalaman. Itu menjadi satu amal yang baik nanti di akhirat. Sekiranya cukup sekian dari sambutan saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Ada yang harus kita garis bawahi yang disampaikan oleh Bapak Umar tadi, bahwasannya guru itu harus selalu update dengan ilmu, selalu berinovatif, dan mengeluarkan ide-ide kreatif, sehingga tujuan dari pembelajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai. Terima kasih Pak Umar atas sambutannya dan memberikan wawasan baru kepada kita semua. Sama-sama. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya adalah pemaparan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan serta apa pengertian dari materi kita hari ini, yakni bagaimana cara-cara kita memberdayakan budaya positif di sekolah kita, menekankan keyakinan-keyakinan yang baik di sekolah kita, sehingga apa yang menjadi visi misi dari sekolah kita, yakni senantiasa menanamkan budaya positif, menerapkan budaya positif pada murid-murid kita bisa terlaksana dengan baik. Pada yang terhormat Bapak Nur Wijayanto akan memberikan pemaparan materi dan lain sebagainya, sehingga nanti kita bisa menambah ilmu dari acara kita di siang hari ini. Pada yang terhormat Bapak Nur Wijayanto, disilakan. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Umar Hadi selaku Kepala SD Negeri Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua dan Pengurus Kombel Pioner Pendidikan SD Negeri Buncitan. Yang saya hormati Bapak Ihsanuddin selaku moderator. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta Kombel atau peserta webinar yang sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara, izinkanlah saya berpantun. Pergi ke sawah untuk bertani, pulangnya melewati jembatan. Semoga webinar hari ini sukses tanpa adanya hambatan. Amin, amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung saya share screen. Bentar.
Enter screen ya, Bapak. Apakah tampilan layar saya sudah muncul di perangkat Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak. Oh, siap, terima kasih. Ini ya. Ini apa ini? Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk belajar bersama, berbagi praktik baik, implementasi budaya positif di sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di SD Negeri Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebagai pemateri, perkenalkan saya Nur Wijayanto, instansi SD Negeri Buncitan. Saat ini saya menjadi calon guru penggerak angkatan 11. Sebagai tugas tambahan, untuk tahun ini saya dipercaya teman-teman sebagai ketua kegiatan PKB. Saya juga sebagai wali kelas 6 dan juga sebagai koordinator ekstra pramuka. Untuk berkomunikasi, Bapak Ibu bisa menghubungi saya di email nurwijayanto09@guru-sd-belajar-id atau di Instagram nurwijayan09. Lanjut Bapak Ibu. Nah, budaya positif di sini adalah hal baru. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Nah, apa perubahannya? Saat ini kita berpusat pada siswa. Kalau dulu berpusat pada guru. Nah, dengan berpusat pada siswa, maka ada beberapa hal yang harus kita ubah. Mulai dari pola pikir kita, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, perubahan paradigma ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Pendidikan sebagai upaya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman pada anak. Nah, kodrat alam ini berkaitan dengan apa yang ada di sekitar siswa, seperti budayanya, lingkungan alam, sosial, budaya, geografis. Sebagai kodrat zaman, maka siswa ini harus belajar sesuai dengan zamannya. Siswa harus mendapatkan informasi atau wawasan sesuai dengan zaman saat ini. Nah, KHD juga menekankan tentang pentingnya lingkungan yang kondusif. Lingkungan kondusif ini maksudnya adalah lingkungan yang mendukung siswa untuk belajar. Bagaimana siswa bisa merasa nyaman, senang, tenang dalam belajarnya. Kemudian, KHD juga menekankan pentingnya membentuk budi pekerti atau membentuk karakter. Kita sebagai bangsa Indonesia memiliki karakter, memiliki nilai-nilai dari nenek moyang kita yang kita pegang teguh sampai saat ini. Nah, adanya paradigma ini menuntun kita untuk membuat budaya positif. Budaya positif adalah upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana siswa ini merasa dihargai, termotivasi, dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Budaya positif ini juga hasil dari adanya perubahan paradigma yang semula stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, berkaitan dengan teori kontrol, ada seorang ahli dari Amerika Serikat yaitu Dr. William Glasser. Beliau memberikan beberapa informasi terkait teori kontrol ini. Nah, beliau menjelaskan ada beberapa miskonsepsi yang selama ini kita percaya. Yang pertama, ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Yang terjadi sebenarnya adalah guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid, tetapi muridlah yang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru.
Ilusi kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini misalnya memberikan pujian, memberikan hadiah, dan lain sebagainya. Memang dalam waktu singkat ini sangat baik. Namun dalam jangka waktu tertentu, bisa jadi murid tersebut menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan dari guru. Nah, atau bisa juga murid tergantung pada pendapat dari guru atau dari penguatan guru. Jika tidak diberi penguatan, maka ia tidak mau melakukan suatu hal. Nah, ketiga, kebalikan dari yang kedua tadi. Kritik atau membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Ternyata tidak seperti itu Bapak Ibu. Nah, adanya kritikan atau membuat orang merasa tertekan akan menuju pada identitas gagal. Siswa ini bisa merasa buruk atau menilai dirinya ini negatif, tidak bisa merasa rendah diri dan sebagainya. Terakhir, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata, menurut Dr. William Glasser ini, perilaku memaksa ini tidak efektif dalam waktu yang panjang. Bahkan bisa membuat hubungan permusuhan antara guru dengan siswa. Nah, maka dari itu kita perlu menyusun namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif ini tidak sama dengan hukuman. Disiplin positif ini tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini adalah pemikiran yang disampaikan oleh KHD. Bagaimana dengan prakteknya? Ini disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Tapi pada prinsipnya kita harus mengutamakan disiplin positif. Nah, disiplin sendiri ini ada beberapa pengertian. Yang pertama sesuai dengan konteks budaya kita. Nah, kita menganggap disiplin ini sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Kita harus patuh. Kita harus melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada. Ki Hajar Dewantara sendiri memberikan penjelasan bahwa disiplin itu ada jika kemerdekaan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Maksudnya adalah merdeka, artinya seseorang atau siswa yang merdeka, artinya dia sudah tuntas, dia sudah menguasai keterampilan yang ada. Nah, untuk bisa menguasai keterampilan itu, maka dia harus disiplin. Seorang atlet supaya menjadi atlet yang baik, performanya tetap di puncak, maka dia harus disiplin. Dia harus latihan, dia harus menjaga pola makan dan sebagainya. Nah, disiplin menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah self-disiplin atau disiplin diri sendiri. Artinya menumbuhkan motivasi internal bahwa saya harus bisa, saya ingin bisa, seperti itu. Ahli ketiga adalah Diane Gossen. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Nah, disiplin ini membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan mulia. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dari ahli ini, Ki Hajar Dewantara dan Diane Gossen, dapat disimpulkan bahwa disiplin positif adalah mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti itu Bapak Ibu, pengertian disiplin. Jadi tidak sama dengan hukuman. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah membentuk atau mewujudkan tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut seseorang, atau bisa juga diartikan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah,
Apa itu nilai kebajikan yang universal? Yang pertama, kebajikan adalah tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Tujuan mulia atau nilai-nilai kebajikan universal ini harus disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, ataupun latar belakangnya. Kemudian, yang ketiga, mengaitkan nilai kebajikan dengan motivasi intrinsik, maka akan membangun motivasi pada orang tersebut, sehingga dapat menggerakkan dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia. Ini adalah contoh nilai kebajikan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, dan sebagainya. Kemudian berikutnya ada nilai-nilai kebajikan universal, ada belas kasih, percaya diri, kedermawanan, kesetiaan, baik hati, dan sebagainya. Ini berlaku universal. Dimanapun berada, siapapun orangnya pasti percaya dan meyakini hal-hal baik ini. Lanjut. Nah, terkait dengan motivasi ini lanjutannya, bahwa nilai-nilai ini diperjuangkan oleh kita sebagai manusia. Kita melakukannya karena kita memiliki motivasi. Kita berusaha mewujudkan nilai-nilai kebajikan tadi karena kita memiliki motivasi. Seorang ahli, Diane Goosen, dalam buku Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini artinya kalau kita melakukan sesuatu karena kita menghindari adanya hukuman atau teguran. Tingkatan berikutnya, tingkatan di atasnya adalah untuk mendapatkan pujian atau hadiah, Bapak Ibu. Motivasi pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal. Artinya kita terdorong melakukan sesuatu karena orang lain atau karena suatu hal. Berasal dari luar diri kita. Nah, sedangkan ini motivasi ketiga, ini adalah motivasi tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, kita melakukan suatu hal karena kita percaya, kita ingin menjadikan diri kita melaksanakan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, untuk menambah pemahaman kita, di sini saya ada beberapa kasus. Yang pertama, misalnya datang tepat waktu untuk menghindari teguran dari atasan. Nah, ini kita tepat waktu karena adanya motivasi eksternal. Kalau misalnya atasan tidak menegur, ya mungkin kita akan santai-santai saja misalnya. Contoh berikutnya, kita mengerjakan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian, dianggap lebih baik dari yang lainnya, atau mungkin mendapatkan hadiah. Ini juga motivasi eksternal, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, kita bekerja dengan profesional karena kita menghargai diri kita sebagai guru dan ingin memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi murid. Nah, ini baru motivasi internal, Bapak Ibu. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, hal lain yang juga diperhatikan selain motivasi yaitu kebutuhan dasar murid. Nah, apa itu kebutuhan dasar murid? Kebutuhan dasar murid adalah tindakan manusia ini memiliki tujuan karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Apa saja kebutuhan dasar murid itu? Ada 5 kebutuhan dasar murid menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan fisik seperti makan, minum, tempat tinggal, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang.
kebutuhan untuk merasa dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Setiap orang memiliki dorongan untuk merasa kompeten atau merasa bisa, memiliki pengaruh, dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Selanjutnya adalah kebebasan. Kita semua pasti ingin merasa bebas dan mandiri. Hal ini mendorong kita untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas tindakan kita. Terakhir, Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan. Ini kebutuhan untuk mencari pengalaman yang menyenangkan. Nah, ini mendorong kita untuk melakukan aktivitas yang memberikan kepuasan dan kesenangan. Lalu posisi kontrol guru. Dalam upaya untuk membentuk disiplin positif, kita tadi perlu menguasai apa motivasi, kemudian apa yang menjadi kebutuhan manusia, selanjutnya ke diri kita sebagai guru, yaitu posisi kontrol guru. Dalam upaya mendisiplinkan siswa, ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, Bapak Ibu. Nah, sebagai penghukum ini, kita akan selalu memberikan hukuman. Kita akan menegur dengan nada marah, baik fisik maupun verbal, untuk mengendalikan perilaku siswa. Kemudian posisi kedua adalah membuat rasa bersalah. Kita membuat bagaimana siswa ini merasa bersalah melalui kata-kata yang menyindir atau menjatuhkan. Misalnya, apakah kamu tidak kasihan sama ibu kalau kamu terlambat terus seperti ini? Nah, ini pasti membuat siswa akan merasa bersalah. Oh iya ya, seperti itu. Kemudian posisi ketiga adalah sebagai teman. Nah, guru berusaha menjadi teman bagi siswa. Nah, namun ya sebagai teman ini kadang membuat guru kehilangan otoritas dan kesulitan dalam menegakkan aturan. Karena siswa jadinya menganggap sebagai teman. Contohnya, ya sudah enggak apa-apa. Lain kali jangan diulangi ya. Itu ya. Itu sebagai teman. Selanjutnya ada sebagai pemantau. Jadi guru ini mengamati perilaku atau perbuatan siswa, kemudian memberikan sanksi bila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang disepakati bersama. Misalnya di sekolah ada aturan siswa harus datang tepat waktu pukul 7. Ketika ada siswa yang terlambat, maka guru memberikan teguran. Ayo, kamu terlambat. Peraturan apa yang kamu langgar? Seperti itu. Siswa diminta untuk menyadari atau berpikir peraturan mana yang ia langgar. Nah, terakhir sebagai manajer. Nah, ini yang ideal Bapak Ibu. Guru bertindak sebagai fasilitator pembelajaran, memberikan arahan yang jelas dan membantu siswa bertanggung jawab atas tindakan mereka. Nah, sebagai manajer ini, guru tidak memberikan hukuman atau tidak juga menjadi teman. Namun, guru membuat dialog dengan siswa, membuat hubungan yang positif, sehingga siswa ini secara sadar mau untuk menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Sehingga posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang ideal yang dapat kita terapkan untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, dari posisi kontrol guru tadi, kita mengenal 3 istilah. Yang pertama hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Hukuman ini diberikan sebagai balasan atas pelanggaran yang dilakukan. Biasanya ini bersifat negatif karena membuat orang tidak nyaman dan takut untuk mengulanginya. Kemudian konsekuensi. Ini adalah akibat alami. Sebagai contoh, jika ada siswa yang menjatuhkan minuman di kelas, maka konsekuensinya ia harus membersihkan air atau minuman yang tumpah tadi. Jika ia diberi hukuman, misalnya berdiri di depan kelas, maka itu namanya hukuman. Sedangkan yang ketiga adalah restitusi. Ini adalah upaya untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh suatu tindakan.
Jadi restitusi ini adalah upaya untuk memperbaiki. Setelah melakukan perbuatan yang salah, maka si anak ini diarahkan untuk memperbaiki. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang dipilih untuk membentuk disiplin positif? Hukuman lebih bersifat reaktif dan bertujuan untuk menghukum. Konsekuensi adalah akibat alami dari suatu tindakan, sedangkan restitusi adalah upaya aktif untuk memperbaiki kesalahan. Nah, sehingga di sini kita memilih restitusi, Bapak Ibu. Nah, untuk membentuk suatu restitusi, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membentuk atau menyusun keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Langkah pertama, ini kita harus diskusi Bapak Ibu. Karena keyakinan kelas ini adalah dari, oleh, dan untuk siswa. Dari siswa sendiri, oleh siswa, dan dilaksanakan untuk siswa. Pertama diskusi, kemudian membuat peraturan, kemudian mengubah peraturan kelas menjadi kalimat positif, menyarikan kalimat positif menjadi keyakinan kelas, atau nilai kebajikan, lalu lakukan pendalaman keyakinan kelas, lakukan diskusi peran guru dan siswa, dan terakhir tinjau kembali keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah pertama, membuat peraturan kelas. Ini dilaksanakan dengan diskusi. Bapak Ibu bisa meminta siswa untuk menuliskan peraturan apa saja yang harus dilaksanakan atau harus ditaati di kelas tersebut. Kemudian menempelkannya di papan tulis seperti ini. Selanjutnya, peraturan kelas yang dibuat diubah menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh menyembunyikan barang milik teman. Nah, maka kalimat positifnya menjaga barang pribadi dan milik teman. Nah, ditiadakan kata tidak. Selanjutnya, dari kalimat positif tadi, kita sarikan menjadi keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Contoh, kalimat positif memanggil dengan nama yang baik dan sopan kepada guru. Nah, kalimat positif ini sesuai dengan nilai kebajikan yang mana? Misalnya, menghormati diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, ini contoh keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas di kelas saya. Ada 3. Yang pertama, menghormati diri sendiri dan orang lain, berkomitmen dan bersikap positif. Untuk keyakinan kelas, ini tidak perlu banyak Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, kita lakukan pendalaman. Kita perlu diskusi lagi dengan siswa. Apa saja peran guru dan apa peran siswa dalam melaksanakan keyakinan kelas. Nah, ini penting supaya apa? Supaya anak-anak paham apa sih yang dimaksud keyakinan kelas. Lalu saya harus apa dengan adanya keyakinan kelas ini. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang dari keyakinan kelas ini menjadi dasar atau acuan kita apabila ada misalnya pelanggaran. Nah, ini contoh praktik baik penerapan segitiga restitusi. Nah, mengapa segitiga restitusi? Karena ini adalah salah satu langkah yang dianggap baik, tidak menghakimi, tetapi bisa membuat siswa untuk memperbaiki dirinya, untuk menyadari kesalahannya. Segitiga restitusi ini ada 3 tahap Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, berarti kita membuat seolah-olah apa yang dilakukan si anak tadi tidak salah. Misalnya dia melakukan pelanggaran, kita seolah-olah menerima apa yang ia lakukan. Kita bisa mengajukan pertanyaan atau memberikan konfirmasi. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, setelah si anak ini sudah merasa diterima, langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi perbuatan salah apa yang dilakukan si anak tadi.
kita bisa mengatakan atau bertanya kepada anak tadi, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, terakhir, kita menanyakan keyakinan kelas. Kita bertanya kepada anak tadi, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran bagaimana menerapkan segitiga restitusi ini, saya akan menampilkan sebuah video. Mari siap tarikan. Ada mereka yang bikin enteng. Apakah tampilan ini muncul, Bapak Ibu? Ada suaranya? Masih ada iklan? Muncul suaranya. Dani adalah siswa kelas 6. Pada saat Pak Nur Wijayanto mengajukan pertanyaan apersepsi, temannya yang bernama Aufar menjawab pertanyaan dari Pak Nur Wijayanto. Dani langsung berkata, sok pintar." Perkataan Dani diikuti oleh seluruh siswa di kelas. Akibatnya, kelas menjadi gaduh. Mendengar perkataan Dani, Aufar merasa sedih dan menangis. Pak Nur Wijayanto meminta siswa untuk berhenti mengejek Aufar. Selanjutnya, Pak Nur Wijayanto menghampiri Aufar dan menenangkannya. Setelah Aufar berhenti menangis, tidak muncul suaranya, Ge. Tadi muncul suaranya yang tadi saya tampilkan. Oh, videonya, Ge. Ini saya share lagi. Oh, Ge. Nur Wijayanto menghampiri Dani dan mengajaknya berbicara saat jam istirahat nanti. Bentar ya. Selamat pagi anak-anak. Bilang lagi. Oh. Berdiri. Memberi salam. Bentar. Ada. Suaranya ada. Selamat datang. Betul muncul. Oke, sebentar Bapak Ibu, sepertinya ada kendala. Shopee 99 Super Shopping Day. Promo paling dinanti se-Indonesia. Dani adalah siswa kelas 6. Pada saat Pak Nur Wijayanto mengajukan pertanyaan apersepsi, temannya yang bernama Aufar menjawab pertanyaan dari Pak Nur Wijayanto. Dani langsung berkata, sok pintar." Perkataan Dani diikuti oleh seluruh siswa di kelas. Akibatnya, kelas menjadi gaduh. Mendengar perkataan Dani, Aufar merasa sedih dan menangis. Pak Nur Wijayanto meminta siswa untuk berhenti mengejek Aufar. Selanjutnya, Pak Nur Wijayanto menghampiri Aufar dan menenangkannya. Setelah Aufar berhenti menangis, Pak Nur Wijayanto menghampiri Dani dan mengajaknya berbicara saat jam istirahat nanti.
Selamat pagi anak-anak. Berdiri. Memberi salam. Selamat datang. Ibu. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi. Namun sebelumnya, Pak Guru ingin memeriksa kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk? Oh ya, Rajendra dan Nazim ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Sebutkan salah satu alat gerak manusia. Ayo, siapa yang bisa ngatakan? Saya, Pak. Ya Mas, apa jawabannya? Ya, betul. Oke, beri tepuk tangan. Wah, so pintar. Nah, tenang anak-anak, tenang. Jangan mengejek teman ya, tenang. Jangan bersuara, tenang, tenang. Aduh. Alvar, tenang, jangan menangis ya. Tenang, ya, tenang dulu ya. Nanti Pak yang akan hidup, tenang, nggak usah nangis ya, tenang. Dani, Ya, Pak. mengejek teman itu tidak boleh ya. Ya, Nanti pada saat jam istirahat, kita bicara sebentar ya. ya. Dani, ada apa tadi? Sepertinya ada masalah. Apakah kamu bisa menjelaskan? Bisa, Pak. Tadi saya mengejek Aufar saat pelajaran. Akibatnya Aufar menangis. Kamu mengejek Aufar? Ya, Pak. Ada informasi lain yang bisa kamu tambahkan? Saya jengkel, Pak, karena Aufar selalu menjawab pertanyaan guru. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk menghakimi Dani, tetapi untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama untuk memperbaiki bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang ada saat ini. Dani pasti melakukannya karena ingin dihargai sama seperti Aufar. Tetapi apa yang Dani lakukan itu merugikan sehingga Dani dalam masalah sekarang. Ya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kelas kita percayai, Dani? Menghormati diri sendiri dan orang lain, peduli lingkungan. Nah, betul, bagus sekali Dani. Lalu keyakinan kelas yang mana yang belum Dani tunjukkan? Menghormati diri sendiri, Pak, dan orang lain. Bagus Dani. Dani hebat karena bisa mengingat keyakinan kelas kita. Lalu apakah saat Dani mengejek Aufar tadi, Dani ingat keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Baiklah. Tapi dari perbuatan Dani tadi, Dani bisa mendapat pengakuan dari teman-teman. Menurut Bapak, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain tanpa merugikan orang lain tersebut. Bagaimana menurut Dani? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan, menaati keyakinan kelas kita. Nanti Dani menemui Aufar ya, lalu minta maaf. Baik, Pak. Nah, baiklah, silahkan lanjutkan istirahatnya. Ya, Pak. Ya. Bapak Ibu, itu tadi pelaksanaan segitiga restitusi. Selanjutnya saya akan
Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Nur Wijayanto yang sudah memberikan pemaparan kepada kita luar biasa, begitu lengkap, sampai ada videonya. Videonya mantap sekali Pak Nur. Memang ketika kita masuk pada teori tanpa praktek atau tanpa video, maka yang kita dapat ini mungkin kurang sempurna. Terima kasih Pak Nur Wijayanto atas pemaparan tentang nilai-nilai budaya positif yang harus kita terapkan. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang sudah kita dengar dan sudah kita petik ilmunya dari pemaparan materi pada siang hari ini. Paling tidak ada satu yang harus kita praktekkan, di sana ada segitiga restitusi di dalam menyelesaikan sebuah masalah yang mungkin terjadi di kelas kita atau di sekolah kita. Maka apabila Bapak Ibu sekalian ada yang perlu ditanyakan kepada pemateri, yaitu Pak Nur Wijayanto, disilakan. Kita punya waktu 10 menit dari sekarang. Disilakan yang mau bertanya silakan raise hand. Luar biasa, banyak chat yang masuk. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup untuk materi kita hari ini? Saya kira cukup, Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Bapak Ibu sekalian. Ya, Pak Iksan minta waktu sebentar. Silakan, Pak Umar, monggo waktunya disilakan. Ini wajah saya agak kelihatan, tidak apa-apa ya. Nih saya munculkan. Wah, Lah ini. tetap terpesona. Oke, Pak Iksan, terima kasih. Saya hanya memberikan penguatan saja terkait dengan yang pertama tadi berbagai topik baik. Alhamdulillah sudah berjalan kali ini untuk 2 kali kalau nggak salah, insya Allah pertama dulu semester 1, terus semester 2 ini Pak Nur memberanikan diri untuk tampil, yang saya harapkan nanti diikuti dengan teman-teman yang lainnya. Artinya ini sebetulnya tidak tertutup bagi yang lainnya yang di luar Kecamatan Sedati atau di luar Jawa Timur. Itu tidak apa-apa, bebas untuk mengikuti. Namun yang penting di sini dengan adanya berbagi praktik baik inilah mudah-mudahan dapat dapat menumbuhkan semangat bagi peserta yang lainnya, Bapak Ibu guru khususnya di SDN Buncitan, dapat melanjutkan estafet presentasi yang lain. Monggo diberikan kesempatan bagi jenengan semuanya untuk presentasi. Kemudian yang kedua, apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Nur tadi, itu merupakan wujud dari budaya positif yang sudah berjalan di SDN Buncitan, dan itu menjadi satu satu pembelajaran, di mana pembelajaran yang mungkin pada saat yang lalu dengan hukuman, dengan menimbulkan keresahan bagi semua siswa. Di samping itu hukuman tidak memecahkan masalah, malah menimbulkan masalah. Dengan teori-teori paradigma yang baru inilah mari kita pakai bersama supaya sekolah ini menjadi sekolah yang kondusif, aman, sehingga nyaman untuk disinggahi atau dibuat untuk belajar siswa sampai dia nanti lulus. Cukup itu aja Pak Iksan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar telah memberikan penguatnya. Yang pertama, saya mencoba mengulangi lagi, yaitu semua Bapak Ibu guru bisa menjadi narasumber, dalam arti bisa berbagi praktek baik. Yang kedua, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita masing-masing, agar terjadi sebuah pembelajaran yang tenang, yang senang, dan menyenangkan. Sehingga tujuan dari akhir pembelajaran kita, yakni mencetak generasi yang berkembang, pribadi yang kritis, penuh hormat, dan jawab dan wujudkan melalui sekolah kita masing-masing. Sebelum saya akhiri, mungkin ada closing statement dari pemateri, dari Pak Nurwijayanto. Silakan. Terima kasih Pak Nur atas statement closingnya. Ya, sebelum saya akhiri, mohon Bapak Ibu semua mengaktifkan kameranya untuk foto bersama. Namun Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang menguatkan dari yang disampaikan Pak Nur sebagai closing statement tadi, bahwasannya kalau kita ingin sukses dalam berbagai hal, dalam profesi kita, maka selalu berbuat baik mulai dari diri kita. Ibda' binafsi. Mulai dari kita untuk selalu berbuat baik. Lalu kemudian, mari perbuatan baik yang sudah kita lakukan, kita tularkan kepada teman sejawat kita. Ketika itu sudah kita laksanakan, maka teruskan kepada anak didik kita. Maka tugas dan peran guru benar-benar sempurna kita jalankan, maka itulah yang menjadi tujuan kita, yakni menjadi investasi, bukan hanya di dunia saja, tapi nanti kelak di hari akhir yang kita dapatkan ketika anak-anak menjadi memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan manfaat itu kembali kepada diri kita masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya mohon kembali lagi untuk mengaktifkan kameranya untuk kita laksanakan foto bersama. Siap Anur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengikuti webinar di siang hari ini. Semoga ilmu kita bertambah, ilmu kita menjadi barokah dan manfaat untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.